kita melaksanakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah takbir untuk masuk ke dalam sholat. Sholli fardhu isya, sholli fardhu subhi. Aku bersengaja untuk sembahyang isya. Allahu akbar. Ini adalah takbiratul ihram, gerbang menuju kehadirat Allah. Okay. Kenapa harus takbir bukan tasbih? Kenapa harus takbir bukan tahlil? Kenapa harus takbir bukan sholawat? Karena ketika kita di hadapan Allah kita hadirkan, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih utama kecuali Allah. Kalau itu kita praktekkan setiap sholat, semua akan dibuat kecil oleh Allah. Utang pian, urusan pian, masalah pian, kesulitan pian diberikan oleh Allah kecil. Kenapa? Karena pian sudah membesarkan Allah. Maka Allah jadikan yang lain semuanya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul awwalin wal akhirin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini kita masih dipilih oleh Allah. Atas kudrat dan iradatnya kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat yang penuh berkah ini. Semoga yang bawa hajat datang ke tempat ini, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Yang punya keluarganya diberkahi oleh Allah. Yang punya usaha-usahanya disukseskan oleh Allah, dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki. Yang punya anak, mudah-mudahan Allah jadikan anaknya yang soleh dan solehah. Semoga yang belum punya jodoh diberikan jodohnya yang soleh solehah. Yang sudah kawin semoga lekas diberikan keturunan, dan Allah berikan kita anak-anak yang bisa membuat bangga bahagia kita dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan kita di kajian kitab Safinatun Najah. Kelotok jar orang sini. Apa itu? Kapal bahtera yang menyelamatkan kita sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yusannu raf'ul yadin fi arba'ati mawadi'. Ketika kita sholat, maka kita sunnah mengangkat tangan bagi laki-laki dan perempuan di 4 tempat saja. 4 tempat saja kita sunnah untuk mengangkat tangan. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penghormatan manusia itu berbagai macam cara manusia untuk menghormati orang lain, benda yang lain. Ada dengan sujud, ada dengan rukuk, ada yang dengan mengangkat tangan. Nah, kita menghormati bendera merah putih apa? Mengangkat tangan juga ya. Ketika kita bertemu dengan raja, kadang angkat tangan, ada yang merunduk, ada yang sujud, macam-macam. Nah, ketika manusia berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya sholat, maka seluruh penghormatan kita hadirkan ke hadapan Allah, karena pada hakikatnya tidak ada yang patut untuk dimuliakan, untuk diagungkan, untuk dihormati kecuali hanya satu, yaitu Allah.
Sunnah ketika kita sholat di 4 tempat ini untuk mengangkat tangan. Pertama yaitu inda takbiratul ihram, ketika kita melaksanakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah takbir untuk masuk ke dalam sholat. Sholli fardhu isya, sholli fardhu subhi. Aku bersengaja untuk sembahyang isya. Allahu akbar. Ini adalah takbiratul ihram, gerbang menuju kehadirat Allah. Kenapa harus takbir bukan tasbih? Kenapa harus takbir bukan tahlil? Kenapa harus takbir bukan sholawat? Karena ketika kita di hadapan Allah, kita hadirkan tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih utama kecuali Allah. Kalau itu kita praktekkan setiap sholat, semua akan dibuat kecil sama Allah. Utang biar, urusan biar, masalah biar, kesulitan biar diberikan oleh Allah kecil. Kenapa? Karena biar sudah membesarkan Allah, maka Allah jadikan yang lain semuanya kecil. Tapi kenapa kita masih pusing, stres, bingung, macam-macam untuk mikirin dunia? Karena kita ketika membaca takbir, hati kita kurang mantap ketika kita melafazkan lafaz Allah. Hadirkan hati kita. Maka yang lainnya akan jadi kecil. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Ini pelajaran kita, apa yang kita bahas dahulu. Karena Allah mengharamkan sesuatu yang halal. Ihram, orang umroh ada ihram, ada haji orang ada ihram, sholat juga ada ihram. Kenapa dikatakan ihram? Karena Allah mengharamkan sesuatu yang halal. Ngomong halal apa haram? Halal. Tapi ketika takbir Allahu Akbar haram. Makan halal apa haram? Halal. Tapi ketika pian sholat Allahu Akbar, makan keripik haram, batal sholatnya. Pian jalan halal. Tapi kalau seandainya pian takbir sholat haram, batal sholatnya. Karena itu dikatakan takbiratul ihram. Orang umroh pakai minyak harum halal. Tapi kalau ihram haram. Kemudian bagi laki-laki pakai yang berjahit halal, tapi kalau ihram haram. Orang haji sama kayak itu juga. Allah menghalalkan sesuatu yang halal. Karena itu dimakan ihram. Kalau lagi sholat dikatakan takbiratul ihram. Nah kita sunnah angkat tangan. Allahu akbar. Angkat tangan takbiratul ihram. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Seandainya pengen nggak ngangkat tangan, kan nggak ada masalah. Allahu akbar. Boleh kawin, boleh. Sah kawin, sah saja. Soalnya sunnah, nggak wajib. Wa indar ruku, ketika orang itu ruku. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Wa idul i'tidal, ketika berdiri dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Wa idul qiyam min at-tasyahhudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahud atau tahiyat pertama. Rakaat kedua kan sujud nih. Allahu akbar. Enggak sunnah angkat. Enggak sunnah. Namanya enggak sunnah. Kalau kita berlebihan, bergeraknya kelebihan, maka bisa batal. Kenapa? Tidak disuruh kok angkat tangan.
Nah, hukumnya sunnah. Gimana itu sunnah? Sunnah itu adalah bonus pahala. Kalau pian melaksanakan sunnah, menyempurnakan sunnah, maka pian akan mendapatkan syafaat ridho daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Tanda orang cinta kepada aku adalah orang yang melakukan sunnah-sunnahku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang selalu senantiasa bercinta dengan Nabi, cinta kepada Rasul, nanti kelak di hadapan di hari kiamat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kerjakan sunnah-sunnah ketika kita dalam keadaan sholat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya sholat, sembahyang yang kita lakukan itu bukan sekedar kewajiban. Sholat duhur bukan hanya sekedar kewajiban duhur, kewajiban asar, bukan. Sholat adalah perjalanan roh menuju kesadaran diri. Bukan Allah yang kita cari, tetapi diri yang selama ini hilang di balik hawa nafsu dan dunia. Kalau kita sholat itu sebetulnya kita tidak mencari Allah, karena wa huwa ma'akum ainama kuntum. Karena Allah itu bersama pian dimanapun pian berada. Wa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu lebih dekat dengan pian dari nafas pian. Allah itu dekat dengan pian lebih dari darah daging yang ngalir di dalam diri pian. Bahkan Allah itu lebih dekat kepada pian dari pian. Jadi sholat itu bukan mencari Tuhan, sholat itu bukan mencari Allah, tapi sholat itu adalah mencari diri kita sendiri yang telah hilang, tertutup dengan hawa nafsu dan dunia, sehingga kita berusaha untuk menarik diri kita, jati diri kita, agar tidak tergelam dengan hawa nafsu dan kita tidak terbuai dengan dunia. Paham? Nah, karena itu aqimis sholata li dzikri. Allah berkata di dalam Al-Quran, kerjakan sholat untuk mengingat aku. Sebab ujar Allah juga di dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan berzikir mengingat Allah, hati Anda tenang, jiwa Anda akan damai. Tapi kenapa ulun ini sudah sholawatan, ulun ini sudah berzikir, ulun ini sudah sembahyang, tapi pikiran masih galau, hati masih gampang stres, pikiran gampang gelisah, sedih, sumpah, apalagi bu? Galau, apalagi nih? Sumpah, stres, sedih, galau, bingung, ya kan? Apalagi? Padahal ulun ini sudah sholawat, ikut, yasinan ikut, tahlilan ikut, manakipan ikut, semua ikut ini. Tapi kenapa kadang kita ini kok masih merasakan hati itu masih gelisah, pikiran stres, jenuh, sumpah, susah, kadang datang begitu saja tanpa sebab. Karena ketahuilah bahwa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir itu bukan hanya sekedar suara yang keluar dari mulut, tapi zikir itu adalah bentuk kita mengingat Allah. Kita mengingat Allah itu adalah zikir. Tujuan zikir adalah mengingat Allah. Karena itu untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, kadang bisa dilakukan walaupun mulutnya diam. Karena
Zikir itu bukan hanya bukan sekedar kata. Zikir itu bukan sekedar omongan. Zikir itu bukan hanya sekedar suara, tapi melainkan zikir itu adalah rahasia hati yang tidak bisa diketahui kecuali hati dengan Allah. Itu rahasia. Itu rahasia. Karena itu uzkuruni adzkurkum. Kalau sudah manusia itu mengingat Allah, walaupun misalnya diam, walaupun dia tidak melakukan apa-apa, maka Allah katakan, ketika kamu mengingat aku akan ingat denganmu. Nah itu. Nah, jadi mengingat Allah. Nah, sholat itu adalah salah satu cara yang paling cepat untuk kita bisa mengingat Allah. Nah, karena itu katakan aqimis sholata bidzikri, berzikir kepada Allah. Nah, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua isinya zikir dari takbir sampai salam. Zikir itu apa? Salat itu adalah zikir. Nah, kemudian berikutnya syurutus sujudi sab'atun. Syaratnya sujud itu ada 7. Syaratnya Fatihah sudah, syaratnya takbir supaya sah sudah, syaratnya ruku sudah. Kalau seandainya syaratnya tidak terpenuhi, maka bukan hanya rukuknya yang batal, maka sholatnya pun juga batal. Nah, sekarang kita akan bahas syarat sujud ketika sholat, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu an yasjuda ala sab'ati a'dha. Hendaknya orang itu sujud di atas anggota tubuh yang 7. Dahi, kedua tangan, kedua lutut, sama jari-jari kaki, walaupun cuma sedikit. Dahi walaupun sedikit. Jadi ketutupan rambut separuh kan masalah. Ketutupan rambut lebih dari separuh gak masalah. Yang penting ada dahi yang menempel di tempat sujud walaupun sedikit. Yang gak boleh adalah ketutupan semua sampai ke sini kan, sampai ketutupan alis, pakai kopiah, pakai kerudung, pakai surban, ini sujudnya nggak sah. Kenapa? Karena kulitnya tidak nempel di tempat sujud. Tangan sama juga, bukan harus semuanya yang nempel. Nah, bukan hanya semuanya yang nempel, satu gini nggak masalah, satu jari kan. Kalau seandainya lutut ya bebas. Begitu juga jari kaki. Menurut Imam Nawawi maka wajib kaki ketika sujud itu dihadapkan ke kiblat. Kaki kayak ini. Tapi Imam Ar-Rafi'i, guru Imam Nawawi mengatakan khusus kaki sebetulnya nggak masalah, walaupun ke belakang gini nggak apa-apa. Afdal mana? Afdal menghadapkan jari kakinya juga menghadap ke kiblat. Seandainya gini sah, nggak masalah. Karena apa? Yang paling penting kata Imam Rafi'i, sujud itu bukan tangannya, bukan kakinya, bukan lututnya. Sujud itu yang penting adalah dahinya yang nempel ada di tempat sujud. Seandainya piring sujud, kakinya di atas, tangannya di atas, hanya di bawah, ya Pak, sah menurut Imam Rafi'i. Mana kita pilih nyaman pian aja, yang penting sholat, nyaman aja. Kadang orang kita, maka orang yang ilmunya banyak, orang yang sering hadir majelis, orang yang ngikutin kajian-kajian ilmu itu nggak gampang protes. Kenapa? Ngelihat ini protesnya kada sah nih, ini kada betul, ini kada sempurna, ini. Nah, itu tandanya biasanya orang kada pernah ngaji. Kalau orang itu sering ngaji, ngelihat orang sembahyang, ya sampai aja. Kenapa? Karena pendapat ulama bukan hanya satu, pendapat
pendapat ulama itu banyak, ada yang ngomong sah, ada yang ngomong sah, ada yang ngomong makruh. Ya termasuk tadi sujud ketika jari kaki menyentuh tempat sujud. Ada kalanya dohirnya atau batinnya, milih aja. Tapi yang paling afdal tetap semua anggota tubuh dihadapkan ke arah kiblat. Kenapa? Kiblatus sholat Ka'bah. Kiblatnya orang sholat adalah Ka'bah. Kiblatul doa, kiblatnya doa mana? Langit. Kalau pengen berdoa, tangan dihadapkan ke bawah apa ke atas? Bawah apa atas? Kalau kita berdoa, kita hadapkan tangan kita ke atas, karena kiblatnya doa, yaitulah langit. Wa kiblatul qalbi, adapun kiblatnya hati di mana? Allah. Orang sholat nggak menghadap kiblat, sholatnya nggak sah. Orang doa, dia tidak menghadapkan dirinya ke langit, doanya ditolak. Begitu juga manusia, hatinya tidak menghadap kepada Allah, walaupun dia berdoa 1000 tahun, doanya ditolak oleh Allah. Walaupun dia sholat, tapi hatinya tidak menghadap kepada Allah, sholatnya sia-sia. Walaupun dia zikir ribuan kali, geleng-geleng, baca zikir sampai kaki pasangin, hatinya tidak menghadap kepada Allah. Maka kaya-kaya dekat dengan Allah, pada hakikatnya inya jauh. Kenapa? Karena mulutnya saja yang menyebut nama Allah, tapi hatinya kosong daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiblatnya sholat Ka'bah, kiblatnya doa langit, kiblatnya hati yaitu Allah. Semoga kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, hendaknya dahi yang dibuat sujud bagi laki-laki atau perempuan itu terbuka. Karena itu bagi orang perempuan sujud dahinya ketutup jilbab, sujudnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Orang laki-laki sujud ketutup kopiah, ketutup belangkon, ketutup topi, maka sujudnya nggak sah dan sholatnya tidak sah. Harus terbuka, walaupun sebagian saja, walaupun nggak semua. Yang berikutnya yaitu at-tahammul bi ra'sihi, hendaknya orang sujud itu ditekan sedikit, jadi beban badan itu harus ada di kepala. Beban harus di kepala. Habis itu wartifa asafili ala alihi, mengangkat yang pendek ke atas, yang atas ke bawah. Yang atas jadikan ke bawah, yang bawah jadikan atas. Apa itu? Kepala dijadikan lebih rendah daripada pantat, pantat harus lebih tinggi daripada kepala. Itu aturan sujud. Agar apa? Agar manusia bisa menghilangkan keegoan mereka, kesombongan mereka. Allah pengen tahu yang dia bangga-banggakan yaitu akalnya ternyata ada di bawah. Yang dia anggap jijik, menjijikkan ternyata lebih atas. Nah, karena itu paling dekatnya orang kota bangun dengan Allah kapan? Ya ketika mereka sujud di dalam sholat. Karena itu haram hukumnya orang sujud tanpa sebab. Di sujud nggak boleh, walaupun nggak ibadah, karena lu saking mainan aja. Nah justru mainan ini maka kita boleh, hukumnya haram. Kalau seandainya tujuannya untuk menyembah, untuk menganggurkan sujud, ya bisa syirik. Jadi nganggur biasa-biasa sujud. Kenapa? Karena tidak boleh manusia sujud walaupun olahraga, walaupun ngapain nggak boleh sujud, walaupun nggak ada tujuan apa-apa. Sujud hanya milik Allah. Manusia tidak boleh sujud kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kenapa? Karena waktu itu manusia di posisi yang paling hina, dan disitulah manusia di posisi yang paling mulia di mata Allah.
Kemudian wa adamul huyi li ghairihi, hendaknya orang yang sujud itu tidak bersengaja untuk selainnya. Dia tujuan dia merunduk yang untuk sujud. Kan ada itu Pak, salat tiba-tiba ngantuk hendak jatuh kan, sekalian sujud. Ya Pak, enggak sah salatnya. Terus gimana hendak jatuh nih? Ya bangun aja, bangun, sudah berdiri tegak baru merunduk untuk sujud. Kan ada itu. Sekalian sujud. Pas duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajibni wafa'an. Sekalian sujud. Nah ngantuk. Ya Pak, nggak sah. Beda batal. Kenapa? Karena orang tidak boleh bersengaja kepada amalia pekerjaan sholat kecuali tujuannya hanya satu, untuk mengerjakan rukun-rukun daripada sholat. Terakhir, hendaknya orang laki-laki dan perempuan tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Biasanya orang laki-laki sujud sembahyang pakai serban kan, pakai selendang. Habis itu inya begini, kena sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya dia. Pian sembahyang kan bawa ini. Nah ini. Maka hukumnya nggak sah. Kenapa? Karena pian sujud di kain yang bergerak dengan gerakan pian. Ibu-ibu juga bahaya kalau mereka nggak paham. Yang paling banyak kejadian ibu-ibu yang pakai mukena atas bawah yang potongan. Itu kalau sudah hendak sujud, mekar kayak bunga mawar. Allah. Jadi waktu ke bawah tuh mekar mukenanya. Akhirnya dibuat sujud. Maka sujudnya batal, otomatis sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sujud di atas mukena. Kenapa? Karena mukenanya itu bergerak dengan gerakan dia. Terus gimana Ben? Ya mukenanya diminggirin. Nah kayak gini kan, ya sudah tarik aja mukenanya biar tidak kena dahi untuk bersujud ketika kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang diwajibkan ketika mereka bersujud. Kemudian kemudian sabatu Allah itu tadi apa? Dahi, telapak tangan, lutut, dan kedua telapak jari-jari kaki. Itu adalah syarat-syarat sujud yang bisa menyempurnakan sembahyang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua dimulai dari sholat. Kalau pengen hidup Anda berubah lebih baik, maka harus dirubah sholatnya lebih baik lagi, lebih khusyuk lagi, lebih sempurna lagi, lebih bagus lagi. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kerjakan sholat yang bagus sholatmu, perintahkan keluargamu untuk sholat. Kenapa? Karena Allah berkata, jangan engkau minta sebelum engkau minta rezeki, aku yang akan jamin rezekimu berkat sholat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita tambah baik, tambah bagus, tambah sempurna sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan Pak Ketua. Ya, para jemaah, siapa yang tanya nih? Tahu ibu-ibu? Jadi aku aja bertanya begitu. Tadi sujud, Habib menerangkan cuma dahi. Bagaimana kalau tangan tertindih? Sahab tadi, tangan yang terbenjal ini. Kalau dahi kan sudah batal, tapi tangan ini
karena kesahapan etam tadi karena Nggih, tangan kaki tidak masalah walaupun tertutup, walaupun ketutup dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Khusus dahi saja. ya, kasih dahi. Kemudian takut ada cara ya. Apabila melaksanakan sholat, dia orang Kota Bangun ini pasti nguap ya, pasti nguap. Ngantuk. Apa? Kira-kira ada jalan keluarnya ini menghilangkan ini. Nggih, ngantuk minum kopi. Biasa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nguap itu adalah salah satu orang ditiup oleh setan. Karena itu kalau kita nguap tutup. Kalau kita nguap nggak tutup, maka kita diketawain oleh setan. Kita diketawain oleh setan. Karena itu Nabi Muhammad selama hidupnya dari lahir sampai meninggal dunia, Nabi belum pernah nguap. Berhubung kita ini orang Kota Bangun, bukan Nabi, bukan Rasul. Apalagi sholat sujud sajadah malam Jumat subuh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya enak, lama lagi. Apa ini? Itu adalah muha kita ditiup oleh setan. Kalau kita buka, maka setan ketawa. Terus gimana, Bib? Tutup. Hukumnya gimana? Ya nggak masalah, nggak batalkan sholat kecuali keluar suara. Muat kecuali keluar suara. Sampai kayak mau kan ada tuh. Siapa yang keluar suara nih? Itu bukan nguapnya yang batal, tapi karena keluar suaranya tadi. Paham ya? Gimana caranya agar nggak nguap? Ya nggak bisa, karena nguap itu ya keluar refleks saja gitu. Nguap itu adalah refleks saja, nggak bisa dihindari. Kalau sudah ngantuk pasti orang nguap, kecuali Nabi yang nggak pernah nguap. Rambini ada Rambini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya, Bi, kalau kita sholat tuh kalau bacaan tuh atau boleh kan enggak dalam hati atau harus harus didengar? Nah, itu dulu sudah pernah kita bahas ya. Jadi kita ingatkan lagi, sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun berupa bacaan, rukun berupa gerakan, dan rukun berupa hati. Jadi ini semuanya harus dikerjakan di dalam sholat. Adapun rukun pekerjaan, ya ruku, sujud, iktidal itu pekerjaan. Kalau kita tinggalkan maka sholat kita tidak sah. Adapun rukun bacaan yaitu tadi surat Al-Fatihah, takbir, kemudian Fatihah, kemudian tahiyat, dan kemudian salam. Ini semua wajib dibaca dan keluar suara, minimal didengar oleh dirinya sendiri. Gak boleh keras-keras. Kalau ini tidak dibaca dengan mulut atau alias dibaca dengan hati, maka sholatnya nggak sah. Takbir, di mana? Gak ada suaranya takbir, gimana? Sholatnya nggak sah. Takbir harus ada suaranya. Kenapa? Karena takbir itu adalah rukun sholat. Fatihah rukun sholat. Kemudian tahiyat rukun
sholat. Kemudian sholawat rukun sholat, tasyahud rukun sholat, salam rukun sholat. Ini wajib keluar suara dibaca. Kalau nggak dibaca maka hukumnya sholatnya tidak sah. Adapun yang lain hukumnya sunnah. Seandainya dibaca di hati pun boleh itu, tapi yang paling afdal ikut juga dibaca agar pahalanya tambah banyak. Paham ya Ibu? Paham. Satu lagi, Bib. Silakan. Kalau kita mau buang angin tuh, Bib, tapi ya kan apa namanya sholatnya tuh ibaratnya mau salam sudah, tapi mau keluar angin kayak apa tuh, Bib? Atau Tahan. Tahan. Gak masalah keluar keringat panas dingin gitu, gak masalah. Tahan. Yang makruh ini adalah nahan kencing, nahan buang angin, nahan buang air besar sebelum sholat. Yang makruh adalah sebelum sholat. Tapi kalau di dalam sholat ya nggak makruh. Tahan aja kalau pian tahan. Kalau nggak ada tahan, tembak. Kalau nggak tahan, namanya nggak tahan. Tapi kalau bisa, kalau sudah salam kayak apa? Ya cepet-cepet nah, gak masalah. Paham ya Ibu? Paham. Jadi ketika apa? Ketika sebelum sholat. Kalau di dalam sholat tidak makruh dan tidak apa-apa menahan buang angin dan lain. Pasti. Ya, terima kasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di Masjidil Haram lagi, waktu sholat sudah salam, sudah tempat wudhunya sekilo, sudah ngantrinya di kamar mandi setengah mati kan. Insyaallah. Ada lagi? Ada kan? Siapa lagi? Yang berhubungan dengan tema atau di luar tema silakan. Jadi sekali lagi, apa namanya, takutnya nambahi bacaan begini. Sehabis baca Al-Fatihah lalu amin, ya kan? Lalu atau saking asyiknya itu terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah boleh seperti itu atau bagaimana? Begini, ada salah satu temanku. Jadi ketika baca Al-Fatihah, waladhdallin amin, ya kan, jemaah amin. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak, habis itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maksudku yang bacaan yang sehabis amin tadi, apakah boleh atau tidak? Ya, boleh. Maksudku boleh. Jadi bacaan yang tidak ada sangkut pautnya di dalam sholat selain bahasa Arab batal. Akan tetapi bacaan bahasa Arab zikir bahasa Arab kalau tidak ada hubungannya dengan sholat maka hukumnya makruh saja, tapi tidak membatalkan sholat. Kayak tadi sujud baca bismillah, nggak ada hubungannya nih. Gimana? Makruh, batal kabeh? Nggak batal. Apalagi baca bismillah habis waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim. Dia mau baca bismillah kemudian mau lanjut surat, tapi masih bingung dia mau baca surat apa kan. Bismillahirrahmanirrahim, mikir dia surat apa ya, kulhu kah, An-Nas kah, kulhu, bismillahirrahmanirrahim, kulhu Allah, hati nggak masalah. Paham gitu? Nah, jangan-jangan kawan Bian tadi itu lagi mikir, atau dia baca bismillah cuma perasaannya belum mantap bismillahnya, maka dia ulangi lagi. Boleh. Tapi kelihatannya memang sudah mendarah daging begitu. Dolin amin, bismillahirrahmanirrahim. Habis itu baru
Gak apa-apa, tidak ada sangkut pautnya dengan yang membatalkan sholat, cuma tidak dianjurkan saja. Nah, gak masalah itu. Ya. Ada lagi? Habis gitu ya. Yang lain? Ada lagi? Atau untuk akan datang nih simpan dulu. Birin, tanyakan Rin. Ya, Salah Rahman, makasih ya Wi, makasih. Barakallah. Semoga ya Allah panjangkan umur kita, Allah sehat badan kita. Allah selalu senantiasa berikan kita umur yang barokah, keluarga yang barokah, anak-anak yang barokah, rezeki yang barokah, dan semoga hajat-hajat kita digabul oleh Allah. Cita-cita kita, cita-cita anak-anak kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Semoga Allah tambahkan istiqomah di dalam diri kita. Allah tambahkan hidayah di dalam kehidupan kita. Allah tuntun kita di jalannya Nabi Muhammad. Allah tuntun kita di jalan para kekasih-kekasih Nabi Muhammad, para wali-walinya Allah, sehingga hidup kita selamat dunia maupun akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Kita minta doa penutup buat Habib Fitrah yang baru datang haji. Nah, beliau ini doanya masih diaminkan malaikat. Semoga malam hari ini doa kita kabul semuanya. Amin. Kabul lah ya, orang baru datang.